Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan melakukan vaksin yang pertama hari ini tanggal 29 Mei 2021. Rencananya kita sekarang lagi di jalan mau vaksin COVID yang pertama, first shot. Kita akan melakukannya di kampus Unrika Batam karena ini kolektif untuk karyawan, dosen, dan seluruh pegawai di Unrika. Budi, ini kita pakai vaksin apa nih namanya nih? Kita mau pakai vaksin AstraZeneca karena hampir semua perusahaan swasta sekarang pakainya AstraZeneca. Gitu, berharapnya sih Sinovac, cuman Sinovac kita utamakan dulu untuk para lansia dan tenaga kesehatan. Kemarin udah habis stoknya di Batam katanya. Bedanya apa sih Sinovac sama AstraZeneca? Beda yang buat, karena Sinovac itu kan vaksin dari Cina kan, kita tahu. Nah, udah gitu, si vaksin Sinovac ini juga efikasinya atau tingkat keefektifannya untuk menjaga tubuh dari virus corona itu sekitar 60%-an kurang lebih. Nah, konon katanya si AstraZeneca ini punya efikasi yang lebih tinggi dibanding Sinovac, makanya efeknya pun agak cukup lumayan menurut yang udah pernah sih. Aku juga deg-degan ini udah takut. Katanya efeknya kalau kita baca di medsos-medsos atau di berita-berita, katanya setelah vaksin itu ada yang lemes, pusing, bahkan katanya ada pembekuan darah, bener nggak sih? Ya itu katanya kasusnya 10 dari berapa juta kasus, cuman ya tetap aja takut bro kalau misalnya dari 10 itu ya mudah-mudahan jangan lah ya. Doakan. Tapi gini, jadi kita kan juga sebelum vaksin ini beberapa minggu terakhir nih cari referensi ya tentang vaksin yang akan kita pakai. Jadi pengen memastikan bahwa vaksin ini ya aman, cocok gak buat kita, aman gak. Jadi kita lakukan riset dulu, terus juga baca-baca artikel-artikel, berita-berita yang dari sumber-sumber yang valid gitu, sehingga kita sekarang mantep nih untuk yakin ya. Insya Allah vaksin ini aman. Karena dari informasi yang kita dapat justru vaksin AstraZeneca ini salah satu vaksin yang banyak diterima di dunia internasional sebagai syarat untuk melakukan perjalanan internasional. Terus juga masalah efek dari vaksin ini sebenarnya hampir semua vaksin ya, kalau kita dulu kecil vaksin polio, vaksin campak dan lain-lain, ya itu pasti ada efek, misalnya demam segala macam, itu wajar. Dan ada istilahnya tuh KIPI, tau gak? Kejadian pasca imunisasi ya. Jadi ada kejadian istimewa atau apa ya? Nah itu dia. Jadi memang itu sesuatu hal yang wajar, dan menurut ahli-ahli kedokteran juga justru katanya dengan adanya reaksi tubuh dari setelah kita disuntik imunisasi atau vaksin, itu menandakan bahwa vaksinnya bekerja. Dan antibodi kita bekerja ya, jadi melawan virus yang dimasukkan itu gitu. Jadi itu sebenarnya efek yang wajar. Tapi ini ya tetap aja ya yang namanya efek sih kalau bisa diminimalisir gitu. Nah, ada beberapa cara, tips and trick dari teman-teman yang udah duluan. Katanya sih yang pertama tuh kita mesti dalam keadaan fit sebelum kita vaksin, lalu istirahat yang cukup. Jangan lupa minum dan makan yang banyak. Istirahat yang paling penting, badan tuh dalam keadaan fit sebelum kita vaksin. Dan jadi kan sebelum vaksin tuh kita dikasih formulir untuk diisi tuh. Jadi di situ ada beberapa screening yang ada yang boleh, ada yang nggak boleh juga untuk divaksin gitu. Jadi seperti ibu hamil itu tidak boleh untuk divaksin dulu gitu. Kalau menyusui masih boleh. Masih boleh. Tapi kalau hamil itu nggak boleh. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan dipertimbangkan bahwa si orang ini bisa divaksin atau enggak gitu. Iya, dari segi range umur juga ngaruh kan. Lansia itu sebaiknya menggunakan vaksin selain AstraZeneca. Lalu anak-anak lansia banyak juga yang pakai AstraZeneca dan malah sebenarnya nggak ada KIPI-nya gitu. Di beberapa kota iya. Nah, yang di screening itu yang kita baca adalah kayak misalnya kita pernah kontak sama orang yang positif COVID nggak dalam waktu dekat gitu. Terus kita ada pernah punya penyakit TBC atau misalnya penyakit berat lah, diabetes, autoimun kayak gitu. Tapi anak kecil sih udah pasti nggak boleh. Jadi ya informasi yang kita terima tuh vaksin ini untuk 18 tahun ke atas.
gitu. Jadi umur 17 pun sebenarnya nggak boleh gitu ditolak untuk vaksin. Jadi untuk 18 tahun ke atas. Oke, gimana gitu. untuk yang kontra terhadap vaksin ini? Bagaimana menurut Pak Edun? Karena kan sebetulnya yang namanya vaksin itu nggak bisa dipaksain ya. Iya. Kalau misalnya memang yang bersangkutan tidak bersedia ya kita tidak bisa memaksa gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau dari peraturan pemerintah ada sanksi administratif loh kalau misalnya kita menolak vaksin. Kalau kita memenuhi kriteria terus kita menolak vaksin, itu ada sanksi administratif. Denda. Kalau yang pertama itu untuk kepesertaan BPJS-nya nanti dihentikan, disanggah. Dihentikan. Kemudian juga untuk ada 3 ya, saya lupa yang kedua apa. Terus yang ketiga ada denda juga, gitu. Karena ketika dia memenuhi kriteria untuk divaksin, terus dia menolak untuk divaksin, dia dianggap tidak apa namanya ya, tidak mengikuti apa ya, ya membahayakan masyarakat yang lain gitu dengan ada pandemi ini gitu. Jadi vaksin ini merupakan salah satu cara kita untuk ikut menjaga gitu ya, selain menjaga diri kita juga menjaga orang-orang terdekat kita gitu. Nah terus juga sebenarnya kalau menurut aku sih cepat atau lambat kita pasti akan divaksin nantinya gitu, karena ya mungkin sekarang belum diberlakukan ya, mungkin nanti suatu saat entah tahun depan, entah beberapa bulan kemudian bisa jadi syarat gitu ya. Travel requirement, kita keluar kota harus punya kartu atau sertifikat vaksin gitu. Bukan cuma keluar negeri aja, mungkin dalam negeri juga domestik bisa diberlakukan seperti itu. Dan mungkin ada syarat-syarat untuk hal-hal yang lain nih, pemerintah bisa merujuk ke situ gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalnya ada kesempatan vaksin ya kita vaksin gitu. Mumpung masih gratis kan? Mumpung masih gratis, karena nanti bisa bayar kan? Iya. Kalau nggak salah nanti vaksin yang berbayar itu lumayan juga, sekali vaksin itu kurang lebih 350-400 ribu sekali vaksin gitu. Dan kalau nggak salah tuh tadi saya baca bahwa untuk anak-anak itu udah ada hasil penelitian bahwa vaksin Sinopharm itu bisa dipakai untuk anak-anak. Sinopharm? Sinopharm itu masuk juga ke Indonesia katanya sebagai vaksin apa untuk gotong royong, tau gak sih? Oh, vaksin dalam negeri ya? Vaksin dalam negeri. Gitu. Jadi sebenarnya ini kesempatan yang bagus sih kalau sekarang ya, kayak misalnya kalau dapat kesempatan terus dapat vaksin AstraZeneca itu salah satu vaksin yang bagus di dunia gitu, yang banyak diterima di dunia. Bahkan kalau mau umroh, haji itu juga AstraZeneca diterima, salah satu vaksin yang diterima di dunia internasional gitu. Jadi belum tentu nanti vaksin yang gotong royong itu, merah putih itu belum tentu tuh berlaku di beberapa negara itu gitu. Jadi ya banyak yang takut tentang AstraZeneca, tapi mudah-mudahan ya kalau bisa kalian jangan cuman katanya-katanya gitu kan, tapi gitu ya. Lakukan riset, terus juga cari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, yang valid. Banyak informasi yang bisa kita akses dari mana-mana, barulah kalian menentukan saya mau divaksin atau enggak. Karena pada dasarnya ya kalau menurut pribadi kami, vaksin itu adalah hak asasi manusia ya, tidak bisa dipaksakan. Tapi sebagai manusia yang baik, warga negara yang baik, kita mendukung program pemerintah dan juga untuk menentukan iya atau tidak bukan berdasarkan katanya-katanya, tapi kita cari informasi sendiri gitu. Jadi ketika kita memutuskan vaksin atau tidak vaksin, yaitu berdasarkan hati nurani. Ya, berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan apa yang telah kita pelajari, informasi yang kita serap, dan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Gitu. Jadi ini sebagai bentuk ikhtiar kita deh supaya gimana caranya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal lagi. Betul. Bisa jalan-jalan lagi, bisa sekolah lagi, bisa kuliah lagi. Semoga ya. Oke, jadi kita ini udah mau nyampe sebentar lagi. Jadi ikutin terus, nanti kita juga akan kasih lihat pada saat proses vaksinnya, terus mungkin nanti juga after vaksin apa sih yang kita rasain, jadi biar bisa berbagi sama teman-teman juga yang belum vaksin, biar ada gambaran. Oke?
Halo, balik lagi nih. Sekarang kita udah ada di Aula Unrika. Dan tadi kita udah melalui beberapa tahapan sebelum akhirnya kita disuntik. Nah, pertama kali kita tuh harus isi form dulu. Setelah diisi form, nanti kita tinggal tunggu antrian. Nah, prosesnya itu tadi kita ditensi dulu. Setelah ditensi, lalu di apalagi ya? Udah cuma tensi aja ya kayaknya ceknya. Nah, setelah itu kita disuntik langsung. Setelah disuntik, kita tunggu observasi selama 15 menit. Apakah ada reaksi dari tubuh? Setelah 15 menit itu kita boleh beraktivitas seperti biasa. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah agak lumayan kebas ya lengan bekas suntikannya, tapi itu wajar. Karena setiap kita mendapat suntikan apapun pasti ada reaksi dari tubuh. Nah, saya udah sekitar 1 jam mungkin ada ya setelah suntikan. Dan saya tadi langsung minum paracetamol untuk jaga-jaga supaya tidak terjadi meriang atau demam. Jadi so far sampai sekarang alhamdulillah so far so good, belum ada reaksi yang terlalu berlebihan setelah saya melakukan vaksinasi first shot tadi. Semoga nanti juga jangan terlalu ada dampak yang berlebihan ya. Oke, jadi vaksin keduanya jadwalnya itu 12 minggu dari sekarang. Tadi dapat 21 Agustus. Gitu. Jadi ya udah, semoga nanti dampaknya juga tidak terlalu lebay. Dan tadi minum obat setelah suntikan pertama, paracetamol ya, untuk jaga-jaga supaya nggak meriang. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu gimana sih, efeknya tidak mengerikan yang saya bayangkan. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu vaksin atau enggak, ini saya pakai vaksin tadi kan udah dijelasin ya, AstraZeneca. Sebaiknya kalian meyakinkan diri dulu dengan memperbanyak informasi sebelum kalian melakukan vaksin, dan harus vaksin sih kalau menurut saya. Ya, sekian dulu laporan dari TKP. Oke, jadi hari ini hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, tepat 1 hari setelah kami vaksin. Kita mau cerita nih tentang kejadian atau efek-efek setelah vaksin pertama kemarin. Mulai dari Bu Dini dulu, kira-kira Bu Dini apa yang dirasakan setelah vaksin? Setelah vaksin kemarin, jadi sampai sore itu sebenarnya nggak kerasa apa-apa. Jadi udah pede tuh, wah ternyata nggak ada efeknya di aku gitu. Terus tiba-tiba pas abis maghrib itu udah mulai pusing. Sebelumnya saya ada diare dulu beberapa kali bolak-balik ke toilet kan, sampai berapa 4-5 kali. Ya udah akhirnya minum obat. Lalu setelah maghrib sekitar jam 7-an itu mulai pusing. Terus? Abis pusing, terus kan ditidurin. Terus udah gitu, kok mulai meriang gitu. Terus udah gitu, akhirnya nggak lama kemudian muncul demam. Awalnya didiemin aja kan, tapi makin lama makin tinggi panasnya. Sekitar jam 8 baru minum obat. Gitu. Sekarang keadaannya gimana? Masih nggak tahu nih, masih nggak sih? Masih demam? Masih dikit ya. Jadi, ya ini hari kedua berarti ya. Berarti hari kedua masih demam. Masih apa pusing-pusing gitu ya? Masih lemas, tapi ya udah dibawa dibawa santai aja kali ya. Tuh. Nah, kalau saya alhamdulillah nggak merasakan efek apa-apa gitu. Jadi pusing enggak, demam juga enggak. Itu kayaknya bukan vaksin yang disuntik ke kamu, tau nggak sih? Kayaknya air biasa. Padahal kita sama-sama. Jadi 1 hari sebelum vaksin tuh ya kita mengkondisikan diri kita fit ya, artinya tidur cukup, terus ya makan teratur, minum vitamin. Terus juga ya sama lah keadaannya, cuman ya mungkin penerimaan tubuh orang berbeda-beda kali ya, mungkin daya tahan tubuh orang beda-beda. Saya kebetulan nggak merasakan efek apa-apa gitu, pusing nggak ada, demam nggak ada, lemes juga nggak ada, kayak biasa-biasa aja. Sampai sekarang gitu. Ya, sama sekali nggak ada. Sampai sekarang. Kok bisa kayak gitu ya, heran. Nah, tapi ada mungkin beberapa kasus sih, katanya memang beberapa orang juga sama sekali nggak ada efeknya gitu, demam enggak, meriang enggak. Jadi kita mesti harus tunggu nih hasil penelitiannya apa sih sebabnya di beberapa orang kok ternyata sama sekali tidak ada efeknya, tetapi di sebagian orang itu udah pasti sih. Kalau misalnya ditanya
pasti ada meriang, demam, menggigil, pusing, tulang linu, segala macam. Tapi ada beberapa orang juga yang nggak merasakan apa-apa kayak aku gitu. Nah, sementara sih kesimpulan kami itu dipengaruhi oleh daya tahan tubuh masing-masing orang gitu. Jadi logikanya ketika vaksin kan ada virus dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, virus itu dilawan oleh antibodi yang ada dalam tubuh kita. Kalau misalnya antibodi yang menang, ya efeknya nggak ada apa-apa, kayak saya gini. Tapi kalau misalnya virusnya yang menang, nah mungkin ada efeknya kayak pusing, demam, lemes, kayak gitu. Itu sih logika. Tapi maksudnya sederhananya. Dua-duanya tetap bekerja ya, vaksin itu ketika sama kan kayak anak-anak bayi juga kan gitu. Kalau disuntik vaksin tuh pasti ada efeknya. Yang ada efek pusing ini ya mungkin nanti setelah ada efek ini tubuh akan terbiasa dengan virus itu gitu. Jadi ketika misalnya ada virus itu datang lagi, mungkin efeknya nggak parah atau mungkin lebih soft udah terbentuk lah antibodinya untuk virus antibodinya tersebut gitu. Memang gitu. Ya basically kalau semua vaksin kan kayak gitu ya cara kerjanya gitu. Jadi ya mungkin yang harus kita tunggu adalah penelitian kenapa di sebagian orang itu berefek, tetapi di sebagian orang lagi tidak berefek ya. Contohnya seperti kita berdua nih, kita udah mengalami sendiri yang tadinya kita sama-sama ngerasa nggak ada efeknya, ternyata pas setelah lebih dari 10 jam ternyata di saya ada efeknya dan di Pak Edwin tidak ada efeknya sama sekali gitu ya. Berarti itu bukti nyata, real evidence. Tapi semoga nggak lama ya. Katanya ada yang bilang sampai 5 hari, cuman katanya yang sudah-sudah sih ada yang cuman 1-2 hari, ada yang bahkan sampai 5 hari ada. Mungkin tergantung kondisi masing-masing. Iya, berarti aku harus makan enak nih. Kita makan di mana nanti malam? Supaya daya tahan tubuhnya kuat. Oke, mungkin update-nya segitu dulu hari ini. Kita mungkin besok atau ya setelah aku udah bener-bener nggak ada efek. Nanti kita update lagi biar jadi referensi juga buat yang belum vaksin. Oke, bye. Bye. Hai, balik lagi ke channel Edin. Nah, ini kita mau closing masalah tentang vaksin yang kemarin kita udah lakuin ya. So this is the third day. Ini adalah hari ke berapa? Hari kedua. Karena kita vaksin di hari Sabtu kemarin. Dan hari Senin, tanggal 31 ya sekarang. Betul, sekarang tanggal 31. Jadi ini adalah hari kedua ya kita post vaksin AstraZeneca. Jadi alhamdulillah banget ternyata di hari kedua ini kondisi saya udah mendingan. Udah nggak ada gejala apa-apa. Udah nggak ada gejala apa-apa sama sekali. Udah nggak ada demam, udah nggak ada meriang, udah nggak ada pusing. So kita bisa masuk ke konklusi adalah bahwa kalau di saya itu efek vaksin AstraZeneca itu hanya berkisar selama 2 hari aja. 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam gitu. Nah, jadi ada juga ya kalau dari review kami berdua kan, kalau saya kan nggak sama sekali nggak ada efek. Cuman istri saya dia 2 hari untuk gejalanya ya demam, terus pusing, ya dan lain-lain. Tapi sekarang udah pure, udah kembali normal lagi ya. Betul. Tapi di adik saya dia masih ada ngerasa gejala. Jadi di tiap orang tuh beda-beda ya. Nah jadi mungkin kesimpulannya gini, kalau menurut kami yang digembar-gemborkan selama ini yang dibilang ini berbahaya atau misalnya efeknya panjang banget misalnya sampai berhari-hari. Atau misalnya ada penggumpalan darah, kami sih tidak merasakan itu gitu. Jadi cuman 2 hari demam, kalau saya pun nggak sama sekali malah. Nah jadi yang mungkin bisa kami sampaikan sebelum vaksin yaitu yang pertama adalah ya memang kita harus fit ya kondisinya sebelum vaksin, pastikan istirahat cukup, terus juga kondisi dalam keadaan yang fit ketika sebelum vaksin ya kan. Nah ketika kalau misalnya kita ternyata ada gejala nih setelah 10 jam setelah vaksin, itu ada juga beberapa yang harus dilakukan, seperti misalnya minum paracetamol. Paracetamol itu berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan rasa nyeri, dan juga misalnya demam itu bisa ditanggulangi dengan minum paracetamol, minum vitamin C, madu, dan segala jenis asupan nutrisi yang bagus lah. Ya, dan juga kalian juga di kertas screening itu harus mengisi dengan jujur gitu. Jadi artinya kalau misalnya ada penyakit diabetes, terus lagi hamil atau lagi menyusui, atau misalnya habis kontak dengan orang yang positif, itu harus
secara jujur disampaikan, ditulis ya. Karena kalau misalnya berbohong atau apa itu mungkin efeknya akan berbeda, akan lebih parah gitu ya. Jadi memang ada kriteria-kriteria tertentu yang diperbolehkan untuk vaksin dan yang tidak diperbolehkan juga untuk vaksin. Jadi dalam mengisi formulir untuk screening vaksin itu harus jujur dan harus jujur kepada petugas medis yang menangani kita. Gitu. Betul sekali. Jadi kita tutup sampai di sini ya untuk masalah vaksin AstraZeneca, dan jangan pada takut semuanya, pastikan juga kondisi badan kalian memang fit, lebih baik divaksin daripada tidak sama sekali. Ya. Oke, jadi itu aja. Jangan takut untuk vaksin apapun itu, AstraZeneca atau mungkin yang lainnya, asal kita pelajari dulu, dan juga yang pasti pemerintah pun dalam mendistribusikan vaksin itu sudah melalui proses yang panjang gitu. Artinya insya Allah aman lah yang akan kita dapat ya. Soalnya saya sempat beberapa kali tuh baca ya segala macam berita tentang vaksin AstraZeneca tuh rata-rata semua pada menebar fear gitu. Jadi saya gini, saya benar-benar parah sekali efeknya, dampaknya dan segala macam. Tapi ketika saya menjalani ternyata ya tidak separah itu ya. Walaupun memang ada efeknya, tetapi bisa ditanggulangi selama 2 hari gitu ya. Oke, itu aja Adin viewers. Jadi yang belum vaksin jangan takut untuk vaksin dan persiapkan diri kalian sebaik mungkin sebelum vaksin. Pastikan kondisi fit, tidur cukup, istirahat cukup, dan yang penting mindset kita bersih gitu ya, sehat dan positif gitu. Jangan takut, jangan ketakutan berlebih terhadap vaksin ini. It's all about the mindset. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Amin. Oke. Bye-bye. Bye.